Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar apresiasi prosa fiksi. Nah, teman-teman, sastra terbagi menjadi prosa dan puisi. Nah, prosa terbagi lagi menjadi fiksi dan non-fiksi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah apresiasi prosa fiksi. Ada 4 cara untuk mengapresiasi karya sastra. Yang pertama, menghubungkan karya dengan pengarang. Yang kedua, membaca karya sastra itu sendiri. Nah, yang ketiga, mengaitkan karya sastra dengan masyarakat. Yang keempat, menghubungkan karya sastra pengarang dan pembaca. Nah, sebelum itu, mari kita pelajari apa itu pengertian apresiasi. Nah, apresiasi adalah menikmati, menghayati, dan merasakan suatu objek atau karya. Mencermati karya dengan mengerti dan peka terhadap segi-segi keestetikannya, sehingga mampu menikmati dan memaknai karya-karya tersebut dengan semestinya. Nah, selanjutnya pengertian prosa fiksi. Semi 2008 halaman 76 mengatakan bahwa fiksi merupakan jenis narasi literar yang merupakan cerita rekaan. Chris Marsanti 2009 halaman 1 menyatakan bahwa fiksi adalah karangan yang berisi kisahan atau cerita yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Nah, fiksi berasal dari kata fiction yang berarti rekaan atau hayalan. Cabang sastra yang tergolong prosa fiksi adalah cerpen, novel, dan roman. Prosa merupakan karangan bebas yang mengekspresikan pengalaman batin pengarang mengenai masalah kehidupan dalam bentuk dan isi yang harmonis, yang menimbulkan kesan estetik tentunya. Nah, aspek atau ciri prosa yaitu fiksi sebagai bagian dari karya sastra. Menurut Luxemburg tahun 1984, memiliki ciri pragmatik, sintaksis, dan semantik. Secara pragmatik menyangkut perbuatan. Ungkapan-ungkapan bahasa pembicara dalam konteks sosial tertentu dalam kesatuan. Nah, secara sintaksis, unsur-unsur bahasa yang digunakan memperhatikan suatu pertautan. Secara semantik, merupakan tema yang berfungsi merumuskan makna simbolik. Unsur bahasa teks, temanya bisa saja implisit atau eksplisit. Ciri utama prosa fiksi sehingga dapat dibedakan dengan drama dan puisi adalah aspek naratif. Perbedaan fiksi dan non-fiksi sama-sama berbentuk naratif, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Nah, fiksi ditulis berdasarkan imajinasi pengarang dan bersifat fiktif, sementara non-fiksi dibuat berdasarkan fakta, realitas, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Nah, selanjutnya, fiksi dapat berbentuk cerita pendek atau cerpen, novel, roman, novelet, dan cerita bersambung atau cerbung. Sementara non-fiksi dapat berbentuk esai, artikel, kolom, resensi, dan opini. Nah, fiksi dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang, sementara non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar. Bahasa karangan fiksi bersifat konotatif, yang sangat memungkinkan menimbulkan tafsiran yang sangat beragam. Nah, teman-teman, sementara di non-fiksi
Bahasa non-fiksi ini bersifat denotatif yang menunjuk pada pengetahuan yang sudah terbatas, sehingga tidak memiliki makna ganda. Nah, bentuk-bentuk prosa fiksi dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu seperti yang saya katakan tadi, cerpen, roman, novel, dan novelet. Cerpen adalah suatu cerita yang melukiskan suatu peristiwa atau kejadian yang menyangkut persoalan jiwa atau kehidupan manusia. Nah, sementara novel merupakan suatu karangan yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari tokoh cerita kejadian-kejadian itu, yang menimbulkan pergolakan batin yang mengubah perjalanan nasib tokohnya. Nah, novelet merupakan bentuk novel yang lebih terbatas. Secara umum, novelet ini sama dengan novel, tetapi keterbatasan dari segi jumlah halaman. Nah, sementara roman adalah cerita fiksi yang melukiskan kronik kehidupan tokoh-tokoh yang rinci dan mendalam. Nah, teman-teman, Badudu 1977 halaman 42-45 mengatakan bahwa roman dapat dibedakan atas roman berdenten, roman sejarah, roman psikologi, roman kemasyarakatan, roman adat, dan roman detektif. Novel dibedakan atas novel populer, novel literer atau sastra serius, novel picisan, novel absurd, dan novel horor. Nah, selanjutnya, unsur pembangun fiksi terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi plot atau alur, tokoh, latar, tema, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sementara unsur ekstrinsik terdiri atas pengarang dan realitas objektif yang meliputi norma-norma konvensi sastra, konvensi budaya, dan bahasa. Nah, untuk penjelasannya akan kita bahas pada konten berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.